Jumpa lagi di Sisi Baik, tempat berbagai fakta unik dan pengetahuan menarik. Film Harry Potter, sebuah film bertema sihir yang sangat populer dari pertama kali dirilis tahun 1997 silam. Bahkan setelah penayangan seri terakhirnya pada tahun 2007 lalu, film ini masih sangat seru untuk ditonton. Bisa dikatakan film Harry Potter adalah salah satu film legendaris yang sangat populer. Kesuksesan film Harry Potter tentunya tidak bisa lepas dari karya besar novel Harry Potter yang ditulis oleh J.K. Rowling, yang telah diterjemahkan ke dalam 73 bahasa dan terjual lebih dari 450 juta kopi, bahkan telah tercatat sebagai seri buku terlaris sepanjang sejarah. Di balik kesuksesannya, ternyata J.K. Rowling mempunyai kisah perjuangan hidup yang sangat inspiratif. Nama asli J.K. Rowling adalah Joanne Kathleen Rowling, yang akrab disapa dengan panggilan Jo. Lahir di Yate, Inggris, 31 Juli 1965. Ia merupakan anak dari pasangan Peter James dan Annie Rowling. J.K. Rowling juga memiliki adik perempuan, yang 2 tahun lebih muda darinya bernama Diane, yang akrab disapanya Di. Pada tahun 1969, 4 tahun setelah kelahiran J.K. Rowling, keluarganya pindah ke desa Winterbourne, sebuah desa yang letaknya tidak jauh dari rumahnya dulu. Di sana ia bertemu dengan seorang anak yang bernama Potter, dan mereka menjadi sahabat. J.K. Rowling berkata bahwa sampai saat ini, ia tidak bisa melupakan anak tersebut. Saat J.K. Rowling berusia 9 tahun, keluarganya pindah lagi ke Tuts Hill, South Wales. J.K. Rowling kecil adalah seorang gadis kecil yang senang menulis dan gemar membaca buku. Ia banyak menghabiskan waktunya untuk membaca cerita klasik, bahkan ia seringkali melewati batas waktu peminjaman buku, sehingga didenda 50 pound sterling. Cerita klasik yang ia baca inilah yang berguna pada penciptaan mantra-mantra novel Harry Potter, yang beberapa di antaranya berbahasa Latin. J.K. Rowling menyukai sastra, berkat ibunya yang memberikan seluruh waktunya untuk keluarga. Annie Rowling, sang ibu, membacakan berbagai buku kepada anak-anaknya, semenjak mereka masih kecil. Inilah yang membuat J.K. Rowling memiliki kemampuan untuk berimajinasi, dan juga menceritakan kembali setiap imajinasi, yang bermain dalam pikirannya. Di masa kecilnya, J.K. Rowling dikenal oleh teman-temannya, sebagai anak kecil yang tidak mudah bergaul, penyendiri, dan hidup dalam sebuah fantasi, dengan setiap tulisan dalam buku catatan pribadinya. Saat usianya menginjak 15 tahun, neneknya meninggal dunia, dan terjadi keretakan dalam keluarganya, yang membuat hubungannya dengan sang ayah memburuk. Selain itu, ibunya juga mengalami sakit parah akibat multiple sclerosis, yang membuat kondisi ibunya setiap tahun semakin memburuk, walaupun pengobatan secara medis terus dilakukan. Kondisi ini membuat keadaan keluarga J.K. Rowling semakin sulit. Hingga pada akhirnya, ibunya meninggal pada tanggal 30 Desember 1990 dalam usia 45 tahun. J.K. Rowling pun merasa depresi setelah kematian ibunya yang sangat ia sayangi. Pada 1990, saat ia kembali ke London dengan kereta api, gagasan tentang novel Harry Potter tiba-tiba muncul dalam pikirannya selama perjalanan itu. Saat kembali ke rumah, J.K. Rowling segera duduk di mejanya, dan mulai menulis. Namun pada suatu hari apartemen tempat tinggalnya mengalami pencurian. Pencuri mengambil banyak barang kenangan dari ibunya, tapi untungnya tidak mencuri kotak, yang berisi penuh cerita novel Harry Potter, yang telah ditulisnya. 9 bulan setelah kematian ibunya, pada tahun 1991, di mana usianya menginjak 21 tahun, J.K. Rowling pindah ke Portugal untuk menjadi guru bahasa Inggris. Di negara tersebut ia menemukan tambatan hatinya, yang bernama Jorge Arantes, seorang wartawan Portugal. J.K. Rowling dan Jorge Arantes lantas menikah, pada Oktober 1992. Di negara tersebut juga J.K. Rowling menulis 3 bab pertama, dari novel Harry Potter dan Batu Bertuah. Tidak berapa lama setelah menikah, suaminya, Jorge Arantes, menjadi pengangguran, dan membuat J.K. Rowling harus bekerja, hingga kelahiran anak perempuan mereka, yang bernama Jessica Isabel Rowling Arantes, yang lahir pada tanggal 27 Juli 1993. Masalah keluarganya semakin runyam, setelah suaminya sempat melakukan perbuatan kasar terhadapnya, dan mengusirnya dari rumah.
Hingga pada tahun 1993 pasangan Arantes Rowling resmi bercerai. Setelah berpisah dengan Jorge Arantes, J.K. Rowling memutuskan kembali ke Inggris, dan bersyukur tidak menjadi tunawisma, karena bisa menetap di rumah adiknya, Diane Rowling, di Edinburgh, dengan membawa Jessica, dan koper berisi 3 bab pertama Harry Potter dan Batu Bertuah. Selama periode terberatnya tersebut, J.K. Rowling didiagnosis menderita depresi klinis, dan membuatnya berniat untuk bunuh diri. Menjadi orang tua tunggal bagi anaknya, dengan keadaan hampir melarat, dia terpaksa hidup dengan tunjangan negara sebesar 70 pound sterling per minggu, yang ia gunakan untuk makanan murah dan pakaian untuk Jessica, anaknya. Setelah 5 tahun menulis, pada tahun 1995, akhirnya rampunglah buku pertama novel Harry Potter and the Sorcerer's Stone. J.K. Rowling pun sudah memiliki imajinasi tentang bagaimana seluruh seri kisah dari buku imajinasinya tersebut. Setelah menyelesaikan cerita dari bab terakhir novelnya tersebut, J.K. Rowling lantas berniat untuk mempublikasikan kepada halayak umum. J.K. Rowling mulai mengetik beberapa bab dari novelnya, kemudian mengirimkannya kepada beberapa agen literatur sastra. Karena ia tidak mempunyai fasilitas yang memadai seperti komputer, tetapi hanya memiliki sebuah mesin tik tua, dan juga tidak mempunyai uang, bahkan hanya untuk membayar fotokopi, maka ia terpaksa mengetik ulang naskah yang sama hingga beberapa kali, agar bisa diserahkan ke beberapa penerbit. Setelah J.K. Rowling mengirimkan tulisannya itu kepada beberapa agen literatur sastra, banyak tanggapan yang membuatnya menjadi patah semangat. Ada yang mengatakan bahwa cerita novelnya terlalu panjang, novelnya tidak cocok untuk anak-anak tidak akan suka dengan cerita novel tersebut, dan lain sebagainya. Mendengar hal itu, adiknya, Diane Rowling, memberi semangat, bahwa J.K. Rowling pasti bisa, dan jangan pernah menyerah. Ia kemudian menyerahkan kembali naskahnya ke beberapa penerbit lainnya. Sebanyak 12 penerbit menolak naskah yang ia buat. J.K. Rowling juga mengirimkan karyanya tersebut kepada Christopher Little, salah satu agen literatur sastra yang cukup terkenal. Namun, ketika Christopher Little membaca bahwa karya tersebut untuk anak-anak, ia tidak begitu tertarik, sehingga ia hanya meninggalkannya sebagai arsip. Beruntungnya, salah satu pegawai di tempat itu melihat arsip tersebut, dan membaca sepenggal dari cerita novel Harry Potter itu. Ia merasa tertarik dengan plot atau alur dari cerita dalam novel karya J.K. Rowling tersebut. Pegawai itu memberanikan diri untuk meletakkan arsip tersebut di atas meja Christopher Little sekali lagi. Setelah membaca keseluruhan naskah itu, Christopher Little mulai tertarik dengan isi cerita dalam novel Harry Potter tersebut, dan Christopher Little memutuskan untuk mempromosikan buku novel karya J.K. Rowling tersebut. Pada bulan Agustus 1996, ketika J.K. Rowling sudah mulai putus asa, akhirnya karyanya itu mendapatkan penawaran harga sebesar 1.500 pound sterling, dengan pembayaran di muka, oleh Barry Cunningham, seorang editor dari Bloomsbury, sebuah penerbit di London. Christopher Little menelepon J.K. Rowling, dan menginformasikan bahwa penerbit Bloomsbury telah mengajukan penawaran. Tentunya kabar tersebut membuatnya sangat senang dan terharu. Pada bulan Juni 1997, perusahaan Bloomsbury menerbitkan Harry Potter and the Philosopher's Stone, dengan jumlah cetakan awal, sebanyak 1.000 eksemplar. Hasil penjualan buku tersebut mencapai 25.000 pound sterling atau 39.000 dolar Amerika. Tak lama setelah itu, novel Harry Potter and the Philosopher's Stone booming. 5 bulan kemudian, novel ini memenangkan penghargaan pertamanya, sebuah penghargaan buku Nestlé Smarties. Pada bulan Februari, novel ini memenangkan British Book Award, dengan penghargaan sebagai Children's Book of the Year. Pada awal tahun 1998, selama pelelangan yang digelar di Amerika Serikat, dalam Scholastic Inc., novel karya J.K. Rowling tersebut memenangkan hak untuk menerbitkan novelnya, dan meraih keuntungan 105.000 dolar Amerika. Pada bulan Oktober 1998, Scholastic Inc. mendistribusikan buku Harry Potter and the Philosopher's Stone di Amerika Serikat, dengan judul Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Setelah menerima uang dari penjualan Scholastic Inc., yang pertama dibeli oleh J.K. Rowling adalah apartemen baru di 90 Hazelbank Terrace, dan pindah ke sana bersama putrinya. J.K. Rowling menjadi sorotan kesusastraan internasional pada tahun 1999,
saat 3 seri pertama novel Harry Potter mengambil alih 3 tempat teratas dalam daftar New York Times bestseller, setelah memperoleh peringkat yang sama di Britania Raya. Kemudian, saat seri keempat, Harry Potter dan Piala Api, diterbitkan pada bulan Juli tahun 2000, seri ini menjadi buku paling laris penjualannya dalam sejarah. Menjelang musim panas pada tahun 2000, 3 buku pertama Harry Potter, yaitu Harry Potter dan Batu Bertuah, Harry Potter dan Kamar Rahasia, dan Harry Potter dan Tawanan Azkaban, telah memperoleh keuntungan lebih kurang 480 juta dolar Amerika Serikat, dalam masa 3 tahun, dengan cetakan 35 juta eksemplar dalam 35 bahasa. Pada bulan Juli 2000, Harry Potter dan Piala Api telah dicetak untuk pertama kalinya sebanyak 5,3 juta eksemplar, dengan pesanan tambahan sebanyak 1,8 juta eksemplar. Novel kelimanya, Harry Potter dan Order Phoenix, mulai dipasarkan pada 21 Juni 2003, serentak di seluruh dunia. Buku ke-6, Harry Potter dan Pangeran Berdarah Campuran, juga diluncurkan secara resmi, pada 16 Juli 2005. Kepopuleran novel Harry Potter karya J.K. Rowling ini, membuat Warner Bros. Tertarik untuk menjadikannya film. Warner Bros. Menaruh perhatian besar pada keinginan dan pemikiran J.K. Rowling, saat menyusun kontraknya dalam memfilmkan hasil karyanya tersebut, di mana J.K. Rowling memiliki beberapa ketentuan dalam pembuatan film Harry Potter. Salah satunya adalah, film-film itu harus dibuat di Inggris, dengan para pemeran asal Inggris. Hingga akhirnya, pada November 2001, film layar lebar dari novel pertamanya, yaitu Harry Potter and the Sorcerer's Stone, resmi dirilis. Pada awal minggu pembukaannya di Amerika Serikat, film itu telah memecahkan rekor, dengan keuntungan 93,5 juta dolar Amerika Serikat atau 20 juta dolar lebih banyak, dari pemegang rekor terdahulu, yaitu film The Lost World, Jurassic Park, tahun 1999. Sequel film seri Harry Potter and the Chamber of Secrets, juga mulai ditayangkan pada 15 November 2002, dan menjadi film ketiga, untuk pembukaan akhir minggu terbaik dalam sejarah. Film ketiga, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, juga mulai ditayangkan pada 4 Juni 2004. Perjalanan hidup J.K. Rowling yang penuh cobaan, membuat ia menjadi salah satu penulis novel wanita terkaya di dunia, dengan kekayaan bersih sekitar 1 miliar dolar Amerika, atau sekitar 14,8 triliun rupiah, pada tahun 2018. Kisah inspiratif dari J.K. Rowling ini, adalah contoh nyata yang sempurna, tentang betapa pentingnya semangat, untuk terus memperjuangkan kesuksesan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe, dan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Like dan komen juga ya. Tetaplah di sisi baik, dalam menjalani kehidupan.